Pengelolaan pembelajaran pada hakikatnya mengacu pada suatu upaya untuk mengatur, mengendalikan, atau memanajemeni aktivitas pembelajaran berdasarkan pada konsep-konsep dan prinsip-prinsip pembelajaran. Hakikat pengelolaan pembelajaran secara kontekstual merupakan konsep belajar yang dapat membantu guru untuk mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan dunia nyata peserta didik, serta mendorong pengetahuan yang dimiliki oleh peserta didik untuk dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menggunakan 7 komponen utama pembelajaran efektif, yaitu yang pertama konstruktivisme, yang kedua bertanya, yang ketiga menemukan, yang keempat masyarakat belajar, yang kelima pemodelan, yang keenam refleksi, yang ketujuh penilaian sebenarnya. Dapat disimpulkan bahwa hakikat pengelolaan pembelajaran merujuk pada suatu usaha untuk mengatur atau mengendalikan proses pembelajaran yang berpedoman pada konsep, prinsip, serta komponen pembelajaran agar tercapainya tujuan pembelajaran yang efektif. Ini alifnya kita giniin ya. Habis ini huruf apa nih? Ba. Huruf ta. Oke, ini huruf. Ayo huruf. Oh, pinter. Huruf sa ini huruf jim. Ini ha. Ini ho. Ini dal. Ini huruf zai. Ini huruf wow. Ba, to, za, ain, fa, kaf, lam, mim, nun, waw, lam, alif, hamzah. Oke. Sekarang kita mulai games. Nah, gamesnya ketentuannya seperti ini. Nanti ibu akan bacakan 5 pertanyaan. Nah, dari 5 pertanyaan ini, bagi kelompok yang bisa menjawab pertanyaan, langsung cepat-cepat angkat tangan. Yang permainannya mirip dengan permainan cerdas cermat. Pertanyaan pertama, dengarkan baik-baik, siap-siap namanya. Angkat tangan nanti ya. Arti Al-Quran secara bahasa adalah? Ya, ini kita? Artinya baca. Ya, benar ya artinya. Tetap pendekatan deduktif, di mana menurut Satyari menyatakan bahwa berpikir deduktif merupakan proses berpikir yang didasarkan pada pernyataan-pernyataan yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus dengan menggunakan logika tertentu. Hal serupa juga dijelaskan oleh Sagala yang menyatakan bahwa pendidikan deduktif adalah proses penalaran yang bermula dari keadaan umum ke keadaan yang khusus sebagai pendekatan pengajaran yang bermula dengan menyajikan aturan, prinsip umum diikuti dengan contoh-contoh khusus atau penerapan aturan prinsip umum itu ke dalam keadaan khusus. Apa itu izhar? Izhar itu merupakan hukum bacaan yang jelas. Ya, bagus. Jadi, pengertian izhar secara bahasa yaitu jelas. Sedangkan izhar di dalam ilmu tajwid merupakan salah satu hukum bacaan yang dibaca jelas apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf izhar. Oh, begitu. Jadi izhar itu huruf apa saja, Kak? Jadi huruf izhar itu terbagi menjadi 6 huruf. Di antaranya adalah alif, ha, kho, a, go, dan h. Nah, jadi biasanya ke-6 huruf tersebut sering dijuluki sebagai huruf holak karena berasal dari tenggorokan, baik di awal, di tengah, maupun di ujung. Yang pertama yaitu ta, huruf yang keluar dari ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri bagian atas. Sa, coba ikuti. Sa, gigi bertemu lidah di antara gigi atas dan gigi bawah. Sa, coba ini dibaca tu, si, sa, su, si, sa. Lagi. Su, si, sa.
Jadi tugas anak-anak sekalian yaitu menulis keenam sifat-sifat utama yang dimiliki oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang pertama yaitu soal nomor 1. Nabi Muhammad teladan bagi. Jadi ibu minta untuk Sarah yang maju. Silakan Sarah. Nah, pinter. Nomor 1 adalah bagi umat manusia. Pinter. Kasih tepuk tangan untuk Sarah. Pada hari ini kita akan melakukan percobaan mengenai praktikum tenggelam, melayang, dan mengapung untuk mengetahui kemungkinan peristiwa yang terjadi jika sebuah benda dimasukkan ke dalam zat cair. Baiklah, langsung saja kita akan melakukan percobaan mengenai praktikum melayang, tenggelam, dan mengapung. Silakan ambil garam untuk diisi kepada gelas kedua. Untuk gelas pertama silakan masukkan telur yang sudah kakak sediakan. Seperti ini. Untuk gelas kedua, kita beli garam sebanyak 3 sendok. Nah, sekarang kakak akan sebutkan huruf-huruf tersebut. Misalkan huruf na. Kalian tulis huruf na di buku tanpa mencontoh dari ik. Nah, bisa? Bisa. Baiklah. Coba tulis huruf wa. Wa. Tulis. Ini sudah? Ya. Nah, siapa yang benar? Coba lihat menjadi Denis. Ya, benar. Yang ini mah. Ini huruf ya, huruf wa mah ini nah. Wah. What salah. Di antara kalian berdua, siapa yang paling cepat membuat video? Di saat makan, adab yang terakhir adalah silakan tadi. Nah, itu bagus. Beri aplaus untuk tadi. Akan belajar tentang tata cara wudhu. Yang pertama apa? Niat. Cak mana niatnya? Salli fardu wudu hari rafin hadasil asko fardu lillahi ta'ala. Yang kedua yaitu membasuh telapak tangan. Jadi basuh telapak tangan kayak ini ya. Terus yang ketiga apa? Kumur-kumur. Cak mana kumur-kumur? Air. Terus basuh mulut kumur-kumur berapa kali? 3 kali. Terus yang keempat membersihkan lubang hidung. Jadi hidungnya dibersihin kayak ini ya. Jadi yang selanjutnya sesudah membersihkan lubang hidung apa? Membasuh wajah. Sebanyak berapa kali? 3 kali. Jadi air dicak ini, jadi cak ini sampai seluruh wajah itu kena. Cak mana? Ya, berapa kali? 3 kali. Sudah itu, sudah membersih wajah.
membasuh tangan dari ujung tangan sampai siku kayak ini, sebanyak 3 kali. kanan sama kiri. Terus sesudah membasuh tangan, mengusap kepala. Jadi air itu dibuat usap kepala sampai ujung rambut. Ini kan banyak 3 kali. Sesudah mengusap kepala yaitu membersihkan telinga. Jadi kita itu bersihin telinga itu dari bawah sini sampai ke pojok bisa ini. Yang terakhir membersihkan kaki dari mata kaki sampai ujung sebanyak 3 kali. Nah, yang terakhir yaitu baca doa sesudah wudhu. Baiklah, apa Zara rukun iman yang pertama? Kepada Allah. Ya, benar sekali. Rukun iman yang pertama yaitu iman kepada Allah. Ini Ibu akan menjelaskan rukun iman yang kedua. Ada yang tahu rukun iman yang kedua itu apa? Saya, Bu. Ya, apa Desi rukun iman yang kedua? Iman pada malaikat. Benar sekali. Rukun iman yang kedua yaitu iman kepada malaikat. Itu faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan belajar mengajar. Cara belajar siswa merupakan suatu teknik-teknik yang digunakan siswa dalam belajar untuk menuju keberhasilan belajar mengajarnya. Baik itu dalam menggunakan teknik membaca, menulis, mencatat ringkasan, latihan soal, berdiskusi dan mengatur tempat belajarnya dan lain sebagainya. Mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan belajar menurut Slameto. Nah, faktor ini terbagi menjadi 2. Pertama, faktor intern, dan kedua yaitu faktor ekstern. Nah, faktor intern ini yaitu seperti faktor jasmani, faktor psikologi, dan faktor kelelahan. Itu faktor ekstern. Nah, faktor ekstern ini terbagi menjadi 3. Pertama, faktor keluarga. Kedua, faktor sekolah. Dan ketiga yaitu faktor masyarakat. Pendidikan merupakan tempat terjadinya suatu proses pembelajaran yang diusahakan dengan terencana untuk mengembangkan kepribadian dan segenap potensi siswa, sehingga siswa dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan tujuan pendidikan. Faktor pendukung keberhasilan belajar ini ada 2 macam, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan faktor pendukung keberhasilan belajar yang ditunjang dari faktor-faktor yang berada di luar peserta didik. Nah, di antaranya yaitu faktor yang pertama yaitu faktor guru, dan yang kedua yaitu faktor keadaan lingkungan, yaitu faktor media pembelajaran. Baiklah anak-anak, di sini Ibu akan menampilkan sebuah video mengenai sikap jujur Nabi Muhammad SAW. Kita perhatikan sama-sama ya. Assalamualaikum semua. Kali ini Umi akan membahas mengenai sikap jujur Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW terkenal jujur dalam setiap perkataan dan perbuatannya. Karena kejujurannya, Nabi Muhammad diberi gelar Al-Amin yang artinya dapat dipercaya. Nabi Muhammad menyuruh kita agar selalu bersikap jujur kepada Allah, diri sendiri, orang tua, dan semua orang. Bagaimana anak-anak, seru video tadi? Seru, Bu. Pembelajaran visual. Media visual merupakan media yang dapat diproyeksikan, bisa berupa gambar diam atau bergerak. Kali ini kita akan belajar menggunakan salah satu dari media visual, yaitu dengan menggunakan kertas karton dalam pembelajaran. Ada berapa sifat Rasulullah SAW? 4. Sebutkan. Sidik, beramanah, tabligh, fatonah. Masternya terlebih dahulu. Baik, jika sudah kita langsung klik tanda panah
Dan kita pilih rasio videonya perbanding 16:9. Jika sudah, klik media dan pilih latar. Kemudian pilih latar berwarna hijau. Kemudian klik di latarnya. Oke. Sudah oke, klik di latarnya dan ganti warnanya. Ada warna yang di warna itu ganti, pilih warnanya ya. Nah, warna biru muda ini. Biru muda yang ini. Oke, jika sudah kita klik oke. Setelah itu pastikan kita sudah memiliki ornamen yang terlebih dahulu. Jika sudah, kita masukkan ornamennya, yaitu klik lapisan. Klik lapisan. Oke, dulu klik lapisan, kemudian klik media. Jika sudah memasukkan teksnya dan lain-lain, dan videonya jadi deh. Bisa teman-teman? Bisa. Nah, jadi anak-anak, nama ayah Nabi Muhammad siapa? Abdullah. Nama ibunya? Aminah. Nama kakeknya? Abdul Muthalib. Bagus. Triple. Jadi seperti yang telah Ibu katakan di minggu lalu, bahwa minggu ini kita akan mempelajari mengenai materi toleransi. Ada yang tahu apa itu toleransi? Bu. Oke, Nova dulu. Toleransi itu menghargai perbedaan, Bu. Oh ya, benar. Meli? Toleransi itu tasamu, Bu. Ya, benar juga. Saya, Bu. Gimana kalau kita bernyanyi tentang 10 malaikat? 1, 2, 3. Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Mukanan, Kirokib, Atid, Malik, Ridwan. Sore, bagaimana kalau lebih semangat lagi? Ibu kasih pertanyaan, mau nggak? Mau. Ibu kasih hadiah, mau nggak? Mau. Oke, siap-siap. Siapa duluan yang tunjuk tangan? Ibu kasih hadiah kalau jawabannya benar. Oke, yang pertama, tugas malaikat Jibril. Cesar, apa? Menyampaikan wahyu. Benar nggak? Benar. Nah, untuk pertemuan kali ini, sekarang coba kalian perhatikan gambar yang Ibu pegang ini ya. Ada yang tahu nggak ini gambar apa? Gambar diagram, Bu. Ya, ini adalah diagram atau grafik mengenai jumlah kasus HIV dan AIDS di Indonesia. Ada yang tahu nggak penyebab utama penularan virus HIV AIDS ini? Saya, Bu. Ya, Salsa? Akibat pergaulan bebas. Rukun Islam. Rukun Islam ada 5. Yang pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, yang kelima haji. Rukun Islam. Yang pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, yang kelima haji. Ada yang tahu tidak? Rukun Islam itu ada berapa? Akil, ada berapa rukun Islam? 5. Benar, pintar. Tepuk tangan. Jadi Ada yang masih ingat pengertian akikah itu apa? Saya masih ingat, Bu. Silakan, Bu. Jadi akikah secara bahasa atau secara istilah artinya binatang yang disembelih pada saat hari ke-7 atau kelipatan 7 dari kelahiran bayi. Oke, betul. Kalau hukum akikah sendiri gimana? Siapa yang bisa? Saya juga, Bu. Apa dulu? Hukumnya sunnah bagi orang tua, Bu. Oke. Silakan duduk kembali. Tepuk tangan. Baik.
Baiklah, selanjutnya yaitu sholat zuhur. Siapa yang tahu rakaat sholat zuhur?